Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa ali nabi amma ba'd. Qala al-imam al-Haddad fi kitabih Risalatil Mu'awanah ila an qala wa yaqwal yaqinu wa yahsunu bi asbab minha wa huwa al-aslu walladhi alayhi al-madar ay yusriya al-abdu biqalbihi wa udhunihi ila istima'il ayati wal akhbari dallati ala jalalillahi ta'ala wa kamalihi wa azamatihi wa kibriyaihi wa infiradihi bil khalqi wal amr wa sultan wal qahr wa ala sidqi rusul wa kamalihim wa ma uyyidu bihi min al-mu'jizat wa ma halla bi mu'anajihim min anwa'il uqubat wa ma warada fil yawmil akhir min ithabatil muhsinin wa mu'aqabatil musii'in. وإلى كون هذا الأمر كافيا في إفادة اليقين الإشارة بقوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم الآية. السبب الثاني أن ينظر بعين الاعتبار في ملكوت السماوات والأرض وما بث الله فيهما من أجائب المصنوعات وبدائع المكونات وإلى إفادته اليقين الإشارة بقوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. السبب الثالث أن يعمل على مقتضى ما آمن به ظاهرا وباطنا ويشمر في ذلك ويبذل الاستطاعة فيما هنالك وإلى إفادته الإشارة بقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Melanjutkan kajian kitab Risalatul Mu'awanah. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad meneruskan setelah kemarin kita bahas keyakinan. Di sini beliau menjelaskan wa yaqwal yaqinu wa yahsunu bi asbab. Keyakinan akan kuat, akan menjadi kuat dan akan menjadi indah dengan beberapa sebab. Di sini beliau menyebutkan 3 sebab. 3 sebab ini yang menyebabkan keimanan seorang bisa menjadi kuat dan menjadi bagus. Dan nanti beliau akan menjelaskan apa sih hasil dari keimanan atau keyakinan yang full itu apa. Apa sebabnya ketika seorang tadi, apa hasilnya ketika seorang tadi itu memiliki keyakinan yang luar biasa, itu hasilnya apa. Nah ini, yang pertama sebabnya wahwal aslu walladzi alaihil madar. Ini adalah asal. Intinya malah di sini, di mana keyakinan bisa menjadi kuat. An yusriyal abdu biqalbihi wa udhunihi. Di mana seorang hamba mendengarkan bukan dengan telinganya saja, tapi dengan hatinya dulu. Biqalbihi, mendengarkan dengan hatinya, wa udhunihi, dan dengan telinganya. Mendengarkan kepada apa? Ilastima'il ayat, mendengarkan ayat Al-Qur'an. Wal akhbar, atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau khobar dari sahabat. Ayat dan hadis yang bagaimana adalah yang menunjukkan ala jalalillahi ta'ala wa kamalihi wa azamatihi wa kibriyaihi wa infiradihi bil khalqi wal amr wa sultan wal qahr, yang menunjukkan kepada kewibawaannya Allah, keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan maha besarnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak membutuhkan kepada apapun dalam menciptakan makhluk, dalam menentukan takdir, dalam segala hal. Ini kita ketika mendengarkan ayat tersebut, kita bukan cuma dengan telinga, tapi dengan hati, simpan di hati, kemudian diperdengarkan dengan telinga. Wa ala sidqir rusul wa kamalihim, dan bagaimana jujurnya para rasul dalam menyampaikan dakwahnya, terutama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan dakwahnya. Wa kamalihim, kesempurnaan mereka para Rasul. Wa ma uyyidu bihi minal mu'jizat, dan apa yang dikuatkan kepada mereka daripada mukjizat-mukjizat yang ada. Kita tidak boleh menolak mukjizat. Sekarang orang dibuat pikirannya menolak karomah, lama-kelamaan akan menolak mukjizat. Waliyadzubillah. Mukjizat adalah suatu khawarikul adah, perkara yang tidak bisa
dipikirkan dengan nalar manusia, otak manusia tidak nyanda. Seperti Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad di bulan Rajab ini ya, malam 27 Rajab yang tadi dibaca qasidah sallu ala nuril ladzi araja sama, bersolawatlah kepada cahaya yang mi'raj ke langit. Sallu ala nabi. Bagaimana Isra Mi'raj ini adalah suatu hal yang khariqul ada, yang tidak bisa kita talar dengan otak kita, tidak bisa. Bagaimana Nabi Muhammad SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan waktu yang singkat. Bahkan waktu perjalanan itu banyak transitnya. Jadi tidak langsung dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tidak langsung, transit dulu. Mampir sampai ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik Mi'raj. Itu masih mampir-mampir. Langit pertama ketemu Nabi siapa, langit kedua mampir-mampir sampai ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga diabadikan di dalam sholat tahiyatu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam dari Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian dibalas assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin. Itu perkara yang di luar nalar, sehingga banyak para sahabat, orang-orang yang hidup di zaman Nabi setelah peristiwa Isra wal Mi'raj, kemudian Nabi menceritakan, banyak yang murtad. Karena kalau kita ngikuti bahasanya Maulid tiba, tsumma arudduhu minal arsh qabla an yabrudal farsh. Waktu di mana seorang ketika dia duduk lama, kemudian dia bangkit dari tempat duduknya, itu kan posisi tempat duduknya masih anget. Mungkin sampai tidak anget lagi itu berapa menit? Berapa menit? Anggap 10 menit lah. Laman. Ya 10 menit lah. Berarti kalau pakai Maulid tiba, itu Isra Mi'rajnya Nabi cuma 10 menit. Qabla an yabrudal farsh, sebelum dinginnya kasur. Waktu dinaikkan Isra wal Mi'raj, sebelum dingin ini sudah balik lagi. Arudduhu minal arsh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini mukjizat yang khawariqul ada. Al-Quran, mukjizatnya Nabi Muhammad yang terus sampai nanti hari kiamat. Sampai hari kiamat ini mukjizat yang luar biasa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu ummi. Dan ummi itu apa? La yaqra wa la yaktub, tidak nulis, tidak baca. Nabi Muhammad tidak bisa nulis. Waktu Sulh Hudaybiyah, waktu perjanjian Hudaybiyah dengan Suhail bin Amr. Suhail bin Amr itu nanti masuk Islam setelah Fathu Makkah, setelah pembebasan kota Mekah. Suhail bin Amr ketika Rasul SAW menulis Sulh Hudaybiyah, bukan Rasul yang menulis, tapi Sayyidina Ali. Katibnya Rasul SAW adalah Sayyidina Ali. Rasulullah ummi. Tapi apakah umminya Nabi Muhammad SAW itu adalah suatu kekurangan? Kalau kita kekurangan, kita tidak bisa baca, kekurangan. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak. Kafaka fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wa ta'dibi fil. Yutumi, cukup mukjizatnya Nabi Muhammad adalah umminya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi apa itu kekurangan? Tidak. Itu adalah mukjizatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan adanya Al-Quran. Mukjizatnya Nabi banyak. Nabi Muhammad waktu masih kecil, kalau sebelum diutus jadi Nabi namanya irhasot. Kalau setelah diutus jadi Nabi, setelah kenabian itu namanya mukjizat. Kalau para wali yang melakukan namanya karamah. Nabi Muhammad waktu masih kecil, itu Nabi Muhammad mainannya mainan bulan. Waktu sama Syaima. Syaima ini anaknya Siti Halimah. Nabi Muhammad ketika main, itu tangannya Nabi, telunjuknya itu mengisyaratkan kemana, bulan ngikut ke situ. Masya Allah, mainannya bulan. Kalau kita mungkin anak kecil kita kasih Power Ranger ya. Tapi Nabi Muhammad langsung bulan yang dipermainkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan itu mukjizat. Ja'at li da'wathil asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala sakin bila qadami. Ketika Nabi Muhammad ditantang sama kafir Quraisy. Wahai Muhammad, itu ada pohon gedi, anggapannya pohon beringin lah, bedipol. Kalau kamu panggil, bisa menuju ke kamu, dipanggil. Kalau kamu panggil dan dia bisa berjalan ke kamu, saya beriman kepada kamu. Betul ya? Nabi Muhammad ditantang, Habibullah Sallallahu alaihi wasallam. Panggil sama Nabi ini pohon. Ja'at li da'watihil asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala sakin bila qadami. Ini ibarat pohon tadi itu berjalan seperti santri yang dipanggil sama gurunya, seperti anak yang dipanggil oleh orang tuanya. Jalan bingung ini, lu beriman bariki.
Habis selesai dipanggil di depannya Nabi SAW, Nabi Muhammad bilang, ayo beriman. Tapi katanya orang, enggak, saya masih belum percaya. Balik lagi, suruh dia kembali seperti semula. Suruh kembali, sudah, balik. Kembali seperti semula tempatnya. Enggak ada kayak baru roboh, enggak ada. Seperti semula. Akhirnya kata ini orang mentok, dia bilang, wah ini sihir nih. Muhammad adalah sihir, penyihir yang handal. Ya kalau sudah hatinya ditutupi oleh asut, dengki, tidak bisa untuk beriman. Nah itu semuanya mukjizat. Kenapa sih kok para nabi itu diberi mukjizat? Karena ada beberapa orang yang tidak percaya kecuali dengan mukjizat. Biar percaya sama Nabi Muhammad dikasih mukjizat, dikuatkan. Makanya bahasanya uyidu, dikuatkan dengan mukjizat. Biar mereka masuk Islam. Ada sebagian yang masuk Islam karena melihat mukjizatnya Nabi. Ada yang tidak. Dengan melihat wajah Nabi dok sudah masuk Islam. Seperti Sayyidina Hasan bin Thabit ngelihat Nabi, aslinya mau ngarang syair untuk menghina Nabi, tidak jadi memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah mukjizat itu pentingnya itu untuk membuat orang-orang yang tidak suka sama Nabi, yang awalnya tidak percaya sama Nabi, bisa jadi mungkin nanti akan percaya ketika dikuatkan dengan mukjizat. Nah mukjizat ini bukan cuma dari Nabi Muhammad saja, tapi dari para rasul yang terdahulu juga memiliki mukjizat. Nabi Isa dan seterusnya. Wa ma halla bimu'anidihim min anwa'il uqubat. Apa yang terjadi terhadap orang-orang yang mengingkari Nabi Muhammad SAW. Ini biasanya kalau para Bilal di waktu mau khutbah itu biasa sebelum naik itu Bilalnya mu'aniddin, bukan ditasdid dalnya. Mu'anidin. Apa itu? Wanzurhum alal mu'anidin, bukan mu'anidin. Mu'anidin. Ini kalau para Bilal datang. Mu'anidin. Mu'anid itu apa? Orang yang menentang, yang mengingkari. Orang yang mengingkari Nabi Muhammad SAW atau para nabi yang terdahulu dapat musibah. Umat terdahulu lagi yang tidak percaya sama Nabi Nuh, tenggelam semuanya. Musibah. Nah, ini kita harus tafakur di situ, harus kita pikirkan, harus kita dengarkan bukan cuma dengan telinga, dengan hati. Jangan sampai kita mengingkari Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita mengingkari ayat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Jangan sampai kita mengingkari hadis Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita sama seperti mereka yang mengingkari para nabi. Sudah ada contohnya. Qarun ditelan bumi. Jangan sampai kita ditelan bumi. Fir'aun kelelep. Jangan sampai kita kelelep. Banyak dari mereka yang mendapatkan musibah untuk apa? Kita ambil ibrah. Oh, jangan sampai kita seperti mereka. Wa ma warada fil yaumil akhir, apa yang datang riwayat di hari akhir min itsabatil muhsinin, orang yang baik dapat pahala. Wa muaqabatil musiin, orang yang buruk yang selalu bermaksiat kepada Allah dapat iqab, dapat dosa, dapat hukuman. Wa ila kauni hadzal amr kafiyan fi ifadatil yakin al isyaratu bi qouli ta'ala, cukup perkara ini adalah isyarah dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Apakah tidak cukup kepada mereka ini kami turunkan Al-Qur'an yang dibaca di sekeliling mereka. Kita ini baca Al-Qur'an tapi kita tidak memahami isi Al-Qur'an. Baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, tapi masih butuh sama orang, masih butuh sama makhluk. Kita tidak butuhnya sama Khalik, zat yang menciptakan makhluk, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Inna fi dzalika rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Itu adalah sebagai rahmat dan pengingat bagi kaum yang merasa beriman, bagi kaum yang mengaku beriman. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, an yanzura bi ainil i'tibar fi malakutis samawati wal ard. Hendaknya dia memandang dengan pandangan i'tibar. I'tibar itu mengambil ibrah, mengambil pelajaran di dalam apa yang terjadi pada alam semesta ini. Wa ma batallahu fihi ma min ajaibil masnu'at wa bada'il mukawwinat. Apa yang Allah munculkan dalam perkara-perkara yang luar biasa yang terjadi di alam semesta ini, seperti pelangi misalnya. Kadang kita ngelihat bisa ya ada pelangi ya. Tafakur.
Kita diperintahkan untuk tafakur. Bahkan kita diperintahkan untuk healing. Healing itu perintah Al-Quran. Afalam yasiru fil ard. Bahasanya kita, kenapa kalian tidak mau healing? Gitu. Kalau bahasanya kita ya, bahasanya kita ini, afalam yasiru fil ard. Kenapa kok tidak mau healing kalian nih? Healing begitu loh. Dan ini perintah Al-Quran di surat Ghafir, di surat Al-Hajj, di surat Muhammad, di surat Yusuf. Kalau Habib Salim ngerangkumnya perintah healing di Al-Quran ini, ghafarallahu lil hajj Muhammad Yusuf. Ghafarallahu di surat Ghafir, lil hajj surat Hajj, Muhammad surat Muhammad, Yusuf surat Yusuf. Sebenarnya ada di surat Ar-Rum nih, asal ada. Perintah healing ya. Jadi kita sudah dapat dalilnya dalilnya healing. Afalam yasiru fil ard, kok enggak healing kalian? Healing apa gitu? Tujuannya tapi bukan buat apa-apa. Tujuannya biar tafakur. Jalan healing. Melewati hutan. Kan jangan hutan ya. Lewati pegunungan gitu. Tafakur. Kok bisa ya? Enggak ada cagaknya loh gunung itu. Kok enggak ambruk? Nah itu mikir gitu. Kok bisa ya? Langit ini enggak ada pondasinya. Kok enggak ambruk? Kok enggak pernah kita mikir misal tiba-tiba roboh piye? Nah, itu tafakur. Biar apa? Biar kuat keimanan kita. Wa ila ifadatihi yakin al-isyaratu biqauli ta'ala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan memperlihatkan tanda-tanda keesaan kami, katanya Allah. Tanda-tanda kekuasaan kami fil afaq, di penjuru alam. Wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka sendiri. Dalam diri kita bisa tafakur. Ini mata. Mata kok kadang kita harusnya tafakur gini, kok enggak ada, misal dalam aplikasi itu ada errornya, kok ada mata kita ini enggak ada errornya tuh, kok bisa ya enggak error ya, sarafnya misal ada satu yang selempit jadi enggak bisa ngelihat, kok bisa? Bukan satu manusia, berapa juta manusia. Masya Allah, ini kalau kita tafakur iman kita tambah kuat. Fi anfusihim, dalam diri mereka, telinga kita, kemudian lisan kita, lidah, kemudian apa dalam diri kita. Ini semuanya adalah hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai menjadi jelas bahwasanya Al-Qur'an itu adalah suatu kebenaran. Apa yang disampaikan di Al-Qur'an itu pasti semuanya adalah kebenaran. Yang ketiga, sababul tsalits, ya'mala ala muqtada ma amana bihi zahiran wa batinan. Hendaknya dia mengamalkan atas tuntutan apa yang dia imani, baik secara zahir ataupun batin. Tuntutan apa yang dia imani? Dia di dunia ini untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan manusia dan jin, tidaklah aku ciptakan kecuali untuk beribadah. Wa yushammir fi dzalik, terus giat dalam hal itu, wa yabdzul al-istita'ah fi ma hunalik, dan mengarahkan segala kemampuannya dia untuk mengamalkan tuntutan apa yang dia imani. Dia beriman kepada surga, berarti amalkan, kejar itu surga. Mengimani kalau neraka itu ada bagi orang-orang yang sukanya bangkang, ya berarti jauhi larangannya Allah, jauhi. Katanya Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berjihad di jalan kami, katanya Allah, ya bersungguh-sungguh, oh mau ngejar surga, digampangkan sama Allah jalannya. Mau nyari ilmu, mau jadi orang pinter agamanya, nyari ilmu, digampangkan jalannya sama Allah. Mau terhindar dari api neraka, digampangkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah apa hasilnya? Yakin. Wa min thamaratil yakin, dan dari hasil daripada keyakinan, yang pertama as-sukun ila wa'dillah, diem tenang kepada janjinya Allah, tenang kita. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal kebaikan dilihat sama Allah dan nanti dapat balasannya, dan siapa yang berbuat keburukan akan dilihat oleh Allah dan akan mendapatkan balasannya. Mau tenang, kok ada janjinya semuanya. Yang penting kita lakukan perintahnya Allah, larangannya kita jauhi, perintah kita lakukan, ya sudah, tenang. Tidak usah mikir nanti gimana ya, nanti gimana. Rojak harus kita kuatkan juga, jangan cuma khauf,
Jangan cuma takut, nanti gimana kalau saya tidak diterima oleh Allah, tapi tidak ada harapan. Jangan. Harus seimbang. Katanya ulama, al khaufu war roja kal janahin. Seperti dua sayap. Kalau satu aja khauf tok, takut tok, ya tidak ada roja. Tidak ada harapan. Atau harapan tok, tidak ada takutnya sama Allah, ya tidak bisa. Tidak bisa terbang. Kayak burung cuma ada satu sayap, tidak bisa terbang. Tapi kalau pakai dua sayap bisa terbang. Begitu juga kita. Kita kalau mau terbang sampai kepada Allah, terbang bisa untuk masuk ke surganya Allah, pakai dua itu. Takut ya iya, tapi jangan tidak ada harapan. Harus ada harapan. Punya rojak harapan apa? Oh, saya beramal ini, saya tahu Allah itu tidak mungkin ingkar. La yukhliful mi'ad, Allah tidak mungkin ingkar kepada janji, tidak mungkin. Sehingga ketika keyakinannya kuat, dia tenang. Karena janjinya Allah itu pasti. Wathiqatu bi dhamanillah. Percaya dengan jaminannya Allah. Termasuk rezeki. Tidak bingung, sesuk mangan apa? Sesuk piye? Tidak. Ketika dia imannya kuat, keyakinannya kuat, akan percaya dengan jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap tadi itu dijemput dengan ikhtiar. Ya ikhtiar, bukan berarti rezeki sudah jaminan terus tidak ikhtiar, enggak. Jangan salah paham. Rezeki sudah madmun, sudah terjamin, tapi bagaimana kita menjemputnya? Bagaimana ikhtiar kita dalam menjemput sesuatu yang madmun, sesuatu yang sudah dijamin. Sama kayak jodoh itu ya rezeki. Jodoh itu ya sudah dijamin, tapi nek anteng kok di rumah ya tidak ketemu jodohnya. Terus gimana? Ikhtiar, cari ya cari. Wal iqbal bikun hilhimma ala Allah, menghadapkan dirinya sepenuh dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat. Kalau yakinnya kuat, pas semangat. Ya antum-antum nih Masya Allah, hujan tapi berangkat, Masya Allah. Semoga rezekinya lancar semuanya. Panjang umur, sehat afiat. Diberi istiqomahan ya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tarki ma min sya'nihi ayyushghila anillahi taala, dan meninggalkan segala sesuatu yang membuat dirinya menyibukkan diri kepada selain Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang menyibukkan dirinya kepada selain Allah ditinggalkan. Terus apa yang dia lakukan? Hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus. Kalau sudah yakin fokus sama Allah, tidak mikir yang lain. Warujuk fi kulli halin ilallah, dan kembali di setiap keadaan kepada Allah. Dia punya masalah, kembalinya ke Allah. Kembalinya kemana? Di sepertiga malam doa sama Allah, qiyamul lail. Bukan terus ketika kena masalah malah tambah lari sama Allah. Yang menyelamatkan kamu dari masalah bakalan ya Allah. Dalam ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri jalan keluar. Sekarang ayatnya itu diberi jalan keluar dulu atau bertakwa dulu? Bertakwa dulu. Setelah dia bertakwa baru dapat yaj'al lahu makhraja. Jangan dibalik. Pengennya ya Allah jalan keluar ya Allah, tapi dia masih dalam kemaksiatan, tidak keluar-keluar. Terus ikuti wa may yattaqillah. Oh, berarti takwa dulu ya. Baru itu man syarat itu. Jawabnya apa? Ya ja'allahu makhraja. Kalau sudah bertakwa baru ya ja'allahu makhraja. Tambahannya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Maka ketika kena masalah kembali kepada Allah. Warujuk fi kulli halin ilallah. Kembali kepada Allah. Jangan lari dari Allah. Ada masalah ya bukan berarti lari dari Allah. Deketi Allah. Allah itu semakin dipepet pengen kita minta terus, Allah semakin seneng. Oh, ini berarti butuh sama saya. Tambah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau datangnya tekon-tekonan, kadang datang, kadang enggak lah. Ya nanti begitu. Makhrajnya juga begitu. Teko-tekon. Kadang di embek-embek sih misalnya. Baru nanti dikasih makhraj. Tapi kalau kita sepenuhnya memasrahkan diri kita kepada Allah, kemudian kita fokus kepada Allah, kita kena masalah kembali lagi kepada Allah. Nah, di situ Allah akan terus menolong kita dalam setiap keadaan. Waktu Nabi Yunus ditelan sama hut, ikan
ikan paus ya. Ketika ditelan sama ikan, kemudian apa doanya Nabi Yunus? Apa doanya? Apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada tazallulnya. Ada merendahkan dirinya di hadapan Allah. Subhanaka, ya Allah maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku dulu termasuk orang zalim ya Allah. Aku termasuk orang zalim. Nah, itu merasa rendah di hadapan Allah, itu Allah senang. Jangan kita kemaki di depan Allah. Tadzallul, merendahkan diri di hadapan ya Allah. Saya ini kepada siapa meminta kecuali hanya kepadamu. Iya karena budu iya. Nah, itu Allah senang gitu. Oh, ini berarti butuh sama Allah ini. Tapi kalau kemaki sama Allah kemaki, ya tidak dikasih sama Allah. Bagaimana Nabi Yunus? Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baru dapat wa najjaynahu minal gham, baru diselamatkan dari gham, sumpekan. Sumpek loh dalam perut ikan, bayang no. Di perut ikan tidak ada lampu, tidak ada genset, tidak ada sinyal dalam perut ini. Tapi tadzallul kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya diselamatkan. Ya ja'allahu makhraja. Kemudian wastifraghu taqah fi ibtigha'i mardatillah, dan memfulkan kemampuannya dalam meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Full. Bagaimana kemampuannya tadi itu? Dia gunakan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apakah mencari ridho harus di atas sajadah? Enggak. Mencari ridhonya Allah itu ketika kita sambut gawe, tujuannya untuk nyenengin keluarga, untuk nyenengin orang tua, untuk mencari rezeki yang halal. Itu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pahami bentuk ibadah itu, jangan kita ringkes hanya qiyamul lail. Jangan kita ringkes hanya yang berada di masjid. Jangan kita ringkes bentuk ibadah itu hanya yang berpuasa. Itu betul ibadah. Puasa ya ibadah, qiyamul lail ya ibadah. Kemudian iktikaf di masjid ya ibadah. Tapi orang-orang yang tidak bisa full iktikaf di masjid, orang-orang yang ada sambut gawe, ada kerjaan, yang sif-sifan misalnya, apakah itu bisa masuk dalam samarotil yakin ini, hasil keyakinan? Bisa. Dalam kerjaannya dia, ketika niatnya dia baik, ingin mencari rezeki yang halal, menyenangkan keluarga, maka dia dianggap mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah senang sama dia. Karena ibadah yang paling afdal adalah ketika dia bekerja ala wajhin halal, mencari kerjaan yang halal. Itu adalah ibadah yang paling afdal. Tapi bukan berarti terus tidak puasa, tidak. Tetap sambut gawe kalau ada waktu atau bisa dia untuk ibadah yang lain, ya ibadah yang lain sambil puasa sunnah misalnya. Wah, itu lebih afdal. Sudah sambut gawe masya Allah, kemudian tambah puasa atau tambah misal sholat duha, ditambah-tambahin istifraghu taqah fi ibtigha'i mardatillah, dengan memaksimalkan kemampuannya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga keimanan kita, keyakinan kita diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar kita, dan kita bisa mendapatkan hasil keyakinan tadi, dan kita bisa terus mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah ba'da umrin tawil fi afiyah wa salamah, dan kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, bisa bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi jannatil firdaus. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan? لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا
إله إلا الله المذكور في كل اللسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف الإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله كل يوم هو في لا شان إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال ومن الإيمان فتنة ومن الشيطان فتنة الشيطان يا قديم يا الإحسان قديم الإحسان كم لك علينا من لك إحسان علينا من إحسان إحسانك القديم إحسانك القديم يا حنان يا يا منان منان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا يا غفار غفور يا غفار اغفر لنا اغفر لنا وارحمنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير وصلى الراحمين الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا لا لظى أشرفنا فتب علينا توبة توسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول مضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه جاد طش الصهب والحمد لله في البدء والتناهي. Mau ngasih amalan nih ini karena habis ini Rajab Jumat depan Jumat bulan Rajab terakhir ya, Jumat terakhir ada amalan dari salaf. Ini juga ditekankan sama Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Beliau juga ngasih wasiat dan ngasih ijazah kepada para muridnya. Itu ada di kitabnya Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali bin Abdul Qadir Kudus, Kanzun Najah Wasurur. Situ dikatakan barang siapa yang membaca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah 35 kali, sebanyak 35 kali di saat khotib sedang di atas mimbar waktu sholat Jumat ini, waktu khotib di atas mimbar, kemudian hadirin baca Ahmadur Rasulullah Muhammad Rasulullah 35 kali, maka faedahnya la tanqati'ud darahimu min yadihi tilka sanah, maka dia tidak memiliki uang di tahun tersebut, tangannya tidak akan kosong dari uang, pasti megang uang di tahun tersebut. Gampang, hanya membaca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Jumat depan tuh kalau tidak salah Jumat terakhir, mari cek ya, betul, tanggal 27 Rajab mah ya, ala khilafin fi, tergantung kemarin tuh ya awal Rajabnya apa. Jumat depan dibaca, waktu khotib di atas mimbar dibaca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Kalau ada yang tanya bacanya kapan, padahal kan kita diperintah untuk mendengarkan khotib, diperintah untuk mendengarkan khotib itu saat rukun-rukunnya saja, maka membaca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullahnya saat bisa waktu khotib duduk sebelum khutbah atau duduk di antara dua khutbah, baca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Dan baca tuh tidak harus dengan lisan, dengan hati tidak apa-apa. Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Atau di khutbah kedua tidak apa-apa. Intinya waktu khotib di atas mimbar baca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah 35 kali. Terus buat perempuan gimana? Perempuan di rumah baca, dikira-kirakan, oh ini kira-kira khotib sudah di atas mimbar, baca. Kan berarti terus perempuan tidak bisa baca dapat amalan, bisa. Jadi selama setahun uangnya akan ada di tangan, tidak akan kosong dari uang itu tangan, dengan membaca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah 35 kali. Jadi diamalkan ya, Jumat depan jangan sampai lupa, catat Bundri, baca Ahmad Rasulullah ben duitnya akeh. Al-Fatihah.